Perkenalkan, nama saya Liza Krisdiana. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Business and Learning, jurusan Business Management. Ini merupakan tugas personal kedua untuk mata kuliah Business Communication. Di tugas ini, saya akan memaparkan gagasan terkait solusi masalah sosial, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa masalah sosial di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya itu ada bunuh diri, kemudian penyebaran hoax, rendahnya minat baca oleh masyarakat, kemudian yang terakhir itu ada pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik ini merupakan salah satu masalah sosial yang paling ironis karena alih-alih menjadi solusi masalah, kaum terdidik ini malah menjadi memunculkan masalah baru, di mana sarjana menganggur itu jelas merupakan masalah sosial. Dalam hal ini, perkembangan jumlah tenaga kerja atau arus migrasi seperti urbanisasi yang terus mengalir berbanding terbalik dengan kesempatan bekerja, khususnya di ibu kota. Dampak dari krisis ekonomi ini menyebabkan permasalahan tenaga kerja itu semakin besar dan kompleks. Pengangguran intelektual yang biasa disebut sebagai pengangguran terdidik merupakan seseorang yang termasuk dalam kategori tenaga kerja yang telah lulus dalam pendidikan namun belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran terdidik juga tidak terlepas dari tuntutan pasar kerja, sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kalah dengan tenaga kerja asing. Didukung dengan pertumbuhan lapangan kerja yang lambat menjadi banyaknya pengangguran terdidik ini. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah pengangguran terdidik yang menjadi permasalahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan banyaknya jumlah pengangguran terdidik secara potensial dapat menyebabkan banyaknya dampak negatif seperti masalah-masalah sosial akibat pengangguran dan tidak efektifnya anggaran pendidikan yang digelontorkan karena hal tersebut bisa terbilang sia-sia akibat tidak adanya timbal balik antara anggaran pendidikan yang besar-besaran dengan buruknya kualitas lulusan yang terdidik, sehingga mereka sulit untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Selain itu, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi juga menjadi masalah yang serius. Mereka berasumsi bahwa tingkat pendidikan yang tinggi pun tidak menjamin mudahnya mendapatkan pekerjaan, sehingga banyak yang tidak menjadi pemerhati pendidikan yang nantinya akan berdampak besar ke lingkup makro, seperti turunnya kualitas pendidikan di Indonesia maupun rendahnya sumber daya manusia yang handal. Kualitas tenaga nasional di satu sisi meningkat disebabkan pembangunan ekonomi yang berhasil sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat untuk membiayai kuliah atau sekolah formal lainnya hingga mampu ke perguruan tinggi. Namun di sisi lain, pada saat angkatan kerja terdidik ini tidak atau berbanding terbalik dengan lapangan kerja yang tersedia, itu tidak mencukupi sejumlah angkatan kerja terdidik tersebut. Jika ada pertumbuhan lapangan kerja, itu hanyalah didominasi oleh sektor-sektor substantif yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Contohnya, mereka mensyaratkan untuk pekerjaannya itu hanya lulusan SMK atau SMA. Kemudian, adapun kebijakan yang dapat menanggulangi dalam masalah sosial ini, khususnya untuk pengangguran terdidik, itu dibutuhkan upaya dan kebijakan nyata dari pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran terdidik. Secara umum, kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran terdidik adalah yang pertama itu mengembangkan informasi pasar kerja atau labor market information, di mana kebijakan ini dalam membangun sistem informasi lapangan kerja dimulai dengan cukup efektif untuk menanggulangi pesatnya pertumbuhan tenaga kerja terdidik. Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi sehingga tenaga kerja tersebut hingga kini belum mendapatkan pekerjaan. Maksudnya, pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi pasar karena yang dilatar belakangi oleh minimnya akses informasi, sehingga dengan demikian tenaga kerja itu dapat mendapatkan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan atau dengan mudah mendapatkan pekerjaan dengan informasi tersebut. Kemudian yang kedua, tindakan yang dapat dilakukan
atau kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah sosial terkait pengangguran ini, yaitu reformasi pelatihan kerja atau training reformation. Reformasi pelatihan kerja ini merupakan sebuah kebijakan yang mereformasikan sistem pelatihan kerja yang sudah ada dengan lebih baik dan lebih inovatif. Dengan demikian, kedua solusi ini saya rasa cukup efektif untuk menanggulangi atau menjadi solusi terbaik untuk masalah sosial pengangguran terdidik, sehingga diharapkan jika diimplementasikan bersama, maka kedua solusi ini dapat meminimalisir adanya pengangguran terdidik di Indonesia. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.